Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna ilman, wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wa amalan mutaqabbalan amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama dan terutama sekali, mari senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberi oleh Allah kesehatan baik jasmani dan rohani. Allah tancapkan iman di dalam dada kita. Insya Allah di channel Khairul Ayat-Ayat Al-Quran ini kita akan membahas surah Al-Insyirah ayat yang kelima dan yang keenam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Artinya, bersama kesusahan ada kemudahan. Ayat berikutnya, bersama kesusahan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamullah, yakni Al-Qur'anul Karim, menyampaikan kepada kita bahwasanya apapun kondisi keadaan kita senantiasa berpasang-pasangan. Nah, oleh karena itu sudah ketetapan dari Allah, maka setelah kesusahan ada kemudahan. Di sini menunjukkan bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas di dunia ini tentu akan mengalami kesusahan, dan bersamaan itu juga ada solusi dari permasalahan ini. Begitu juga bersama kesusahan ada kemudahan. Oleh karena itu ayat Al-Insyirah ayat yang kelima dan yang keenam ini bahwasanya menceritakan tentang kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, ketika beliau selama 3 tahun lebih kurang diboikot, dikucilkan di suatu lembah bersama kaumnya, bersama keluarganya. Di sini beliau benar-benar dalam kondisi susah, hingga pada waktu itu Rasulullah SAW beserta keluarganya, masyarakatnya dan pengikutnya itu benar-benar dalam puncak kesusahannya. Ayat ini datang untuk menghibur Rasulullah SAW, keluarganya dan masyarakatnya dan pengikutnya dan generasi penerusnya, yaitu dai-dai yang akan mengalami kondisi seperti ini, mungkin dalam konten yang berbeda, keadaan yang berbeda. Tetapi sudah hukum alamnya. Allah ciptakan dunia ini dan seisinya untuk manusia. Dan di dalam kehidupan kita ini selalu ada, bersama kesusahan ada kemudahan. Ini adalah suatu hiburan dan motivasi bagi kita. Apapun aktivitas kita pasti akan mengalami kesusahan. Ini bisa juga dalam kondisi keduniawian atau kondisi dunia kita. Contohnya, ketika kita ingin membeli sesuatu
pasti akan mengalami kesusahan. Ingin mencapai cita-cita tentu akan mengalami kesusahan. Contohnya di dalam dunia kita, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan yang kita inginkan, kita harus berusaha dulu, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga untuk mencapai apa yang kita rencanakan dan kita cita-citakan. Kita bersusah-susah dulu, kita harus bekerja, beraktivitas, bergerak, berpikir untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, target, goal yang telah kita tetapkan. Ini untuk kondisi dunia. Mungkin kita ingin beli rumah baru, mungkin kita ingin beli kendaraan baru, mungkin. Nah, itu butuh usaha, butuh proses, butuh kesusahan. Nah, insya Allah bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Itu untuk hukum dunia saja. Begitu juga lebih-lebih untuk akhirat. Ketika kita inginkan surganya Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalam Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini yang harus kita lakukan. Apapun perintah-perintah Allah, aturan Allah, kita kerjakan. Apapun itu. Nah, berikutnya, apapun yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, kalam Allah, kita tinggalkan. Karena kita ingin mendapatkan ridho dan surganya Allah. Begitu juga apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perkataannya, perbuatan dan ketetapannya, kita usahakan, kita lakukan. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, kita juga harus tinggalkan. Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup selama di dunia, dan insya Allah Allah akan beri kita nikmat di dalam kubur kelak, dan insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Hendaknya amin, amin ya robbal alamin. Begitulah kehidupan ini. Jadi kita harus berproses, kita harus berjuang, kita harus bergerak, baik dengan fisik kita, baik dengan harta dan benda kita, baik dengan kedudukan yang Allah titipkan kepada kita, baik dengan iman yang Allah tancapkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ilmu pengetahuan yang Allah berikan di dalam hati benak kita, dan lisan yang Allah mudahkan kita untuk berucap, berkata-kata. Gunakan lisan kita ini sebaik mungkin untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa beri kita hidayah, taufik, petunjuknya, sehingga kita senantiasa berusaha mencari ridho Allah dan mendapatkan surganya. Insya Allah. Insya Allah kita akan coba ambil intisari, kesimpulan dari surah Al-Insyirah ayat yang kelima dan yang keenam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Maka sesudah kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan dunia ini, kalau kita ingin bahagia, apapun aktivitas kita harus mengalami yang namanya proses untuk pencapaiannya ini bersusah-susah. Baik dengan pemikiran kita, lisan kita, fisik kita, hati kita. Begitu juga lebih-lebih ketika kita ingin bahagia hidup di kubur dan di akhirat kelak, tentu kita juga akan mengalami yang namanya kesusahan, yang namanya ujian. Apakah kamu merasa beriman sedangkan kamu belum diuji? Untuk menunjukkan bahwasanya benarnya iman kita harus diuji. Dengan apa? Dengan yang namanya kesusahan.
Bagaimana sikap kita? Kita harus ikhlas dan ridho dengan takdir Allah dan kondisi kesusahan kita. Kita juga harus berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi kita susah. Dan berikutnya, kita juga berusaha mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa kesusahan kita. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, kita yakin dan percayalah Allah bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang senantiasa bersabar, ikhlas ridho dengan takdir-takdir Allah, dengan ketetapan-ketetapan Allah, dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.